warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan membuat video untuk membaca jawaban soal-soal UAS mata kuliah dinamika kelompok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosi Budiani dengan NPM 20140100044. Saya dari Prodi BK 1B Universitas Nusantara PGRI Kediri. Berikutnya saya akan membacakan soal dan jawabannya. Nomor 1. Unsur pokok komunikasi interpersonal diantaranya komunikator, komunikan, pesan, encoding, decoding, media respons, dan feedback serta noise. Soal yang pertama yaitu A. Gambarkan dan bagan proses komunikasi tersebut dan jelaskan unsur lain komunikasi dalam kelompok. Jawabannya yaitu 1. Pengirim tidak yakin. Komunikasi pertama adalah pengirim. Orang yang ingin menyampaikan pesan dengan tujuan menyampaikan informasi dan ide orang lain yang dikenal sebagai pengirim atau komunikator. Yang kedua yaitu ide. Ini adalah pokok bahasan komunikasi. Ini mungkin pendapat, sikap, perasaan, pandangan, perintah atau saran. Yang ketiga, pengkodean. Karena pokok bahasan komunikasi bersifat teoritis dan tidak terwujud penyampaiannya, selanjutnya memerlukan penggunaan simbol-simbol tertentu seperti kata-kata, tindakan atau gambar dan lain-lain. Konversi materi pelajaran menjadi simbol-simbol ini adalah proses pengkodean. Yang keempat yaitu saluran komunikasi. Orang yang berteriak untuk berkomunikasi harus memilih saluran untuk mengirim informasi yang diperlukan, ide dan lain-lain. Informasi ini dikirimkan ke penerima melalui saluran tertentu yang dapat berupa formal atau informal. Yang kelima, penerima. Penerima adalah orang yang menerima pesan atau untuk siapa pesan tersebut penerimalah yang mencoba memahami pesan dengan cara sebaik mungkin dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keenam, penguraian kode. Orang yang menerima pesan atau simbol dari komunikator mencoba untuk mengubah yang serupa sehingga dia dapat mengekstrak maknanya menjadi pemahaman yang lengkap. Yang ketujuh yaitu umpan balik. Tidak ada komunikasi yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah proses untuk memastikan bahwa telah menerima pesan dan memahami dalam pengertian yang sesuai seperti yang diterima pengirim. Yang B, soalnya apa saja fungsi komunikasi dalam kelompok? Jawabannya yaitu yang pertama, fungsi pertama adalah penilaian hubungan sosial, dalam artian bagaimana kelompok tersebut dapat membentuk dan memelihara hubungan antara para anggotanya dengan memberikan kesempatan untuk melakukan berbagai aktivitas rutin yang informal, santai, dan menghibur. Fungsi yang kedua adalah pendidikan yang memiliki makna bagaimana sebuah kelompok baik secara formal maupun informal untuk saling bertukar pengetahuan. Fungsi ketiga adalah persuasi. Dalam fungsi ini seseorang anggota berusaha mempersuasikan anggota kelompok lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian fungsi yang keempat adalah pemecahan masalah dan keputusan pembuatan atau kelompok-kelompok untuk mencari dari permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggotanya, serta mencari alternatif untuk menyelesaikan, sedangkan pembuatan keputusan bertujuan untuk memilih salah satu dari banyaknya keluar dari proses pemecahan masalah tersebut. Fungsi kelima adalah terapi. Kelompok terapi memiliki perbedaan dengan kelompok lainnya, karena kelompok terapi tidak memiliki tujuan. Objek dari kelompok terapi adalah membantu setiap individu mencapai perubahan permasalahannya.
Soal nomor 2A. Jelaskan fungsi dari dinamika kelompok. Yang pertama, memudahkan segala pekerjaan. Yang kedua, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang ketiga, menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. B. Yang soal nomor B, apa yang Anda ketahui tentang efek terapeutik situasi dalam kelompok, dan siapa yang berwenang untuk melaksanakan atau memandu proses terapeutik dalam kelompok tersebut? Jawabannya, terapi kelompok terapeutik yang diberikan kepada anak usia sekolah selama 1 bulan sangat berpengaruh terhadap kemampuan pengetahuan anak sekolah tentang stimulus atau rangsangan perkembangan dan berpengaruh terhadap kemampuan psikomotorik pada anak. Peningkatan kemampuan psikomotorik bisa terjadi karena proses dalam pelaksanaannya dan untuk seorang remaja yang terkadang emosinya tidak stabil, biasanya dilakukan selama lebih dari 2 minggu. Dengan hasil peningkatan secara bermakna, seorang mengontrol emosi. Dan yang memandu jalannya terapeutik kelompok adalah seorang guru bimbingan dan konseling. Kemudian soal nomor 3A, sebutkan dan jelaskan 3 gaya kepemimpinan yang Anda ketahui. Yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, seorang pemimpin atau manajer biasanya meminta pendapat atau nasihat dari anggota tim atau bawahannya sebelum mengetahui keputusan. Yang kedua, gaya kepemimpinan otokratis. Dalam gaya kepemimpinan otokratis, seorang pemimpin atau manajer otokratis tidak memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada bawahannya. Pengambilan keputusan dengan gaya kepemimpinan otokratis ini biasanya tidak melakukan konsultasi atau mendengarkan gagasan dari bawahan terlebih dahulu. Gaya kepemimpinan ini sangat berguna pada saat keputusan harus diambil secepatnya atau ketika keputusan tersebut tidak memerlukan masukan maupun kesepakatan dengan tim atau bawahannya. Yang ketiga, gaya kepemimpinan laissez-faire. Dalam manajemen yang mengadopsi gaya kepemimpinan laissez-faire, manajer atau kepemimpinan akan memberikan bawahan kebebasan penuh dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan tugas yang dikerjakan dan tentunya dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh manajer mereka. Soal yang B, dari 3 gaya kepemimpinan yang Anda pilih, jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan kepemimpinan demokratis. Kelebihannya, cara ini meningkatkan produktivitas kerja setiap anggota secara drastis, kontribusi yang lebih baik dari anggota kelompok, dan juga peningkatan moral kelompok. Mereka cenderung mudah berkomitmen dan transpirasi untuk berkontribusi karena mempunyai sense of belonging dalam kelompok yang lebih kuat. Selain itu, gaya kepemimpinan ini melibatkan penilaian umpan balik antara pemimpin dan bawahan. Pimpinan dapat menilai kinerja anggotanya. Kekurangannya yaitu jalannya diskusi untuk mengambil keputusan akan berubah rumit jika dalam satu grup dengan banyak suara. Bukan mustahil penyimpanan ide dan pendapat akan saling tumpang tindih atau gaduh. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan kepemimpinan otoriter. Yang pertama, kelebihannya yaitu utama dari gaya kepemimpinan otokratis adalah proses pengambilan keputusan yang cepat. Selain itu, kelebihannya yaitu proses kerja yang efisien, manajemen krisis yang cepat, menjaga dan disiplin. Kekurangannya, pemimpin yang otokratis tidak memperhitungkan pendapat pekerja dan karyawan, karena baginya mereka hanyalah individu yang harus mematuhi perintahnya. Banyak karyawan mungkin
merasa dihina dan diremehkan, datang untuk membuat keputusan untuk meninggalkan perusahaan. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan kepemimpinan laissez-faire. Kelebihannya, keputusan akan dapat diambil dengan cepat karena mutlak. Hak pemimpin, tidak ada bantahan dari bawahan. Yang kedua, mudah dilakukan pengawasan. Kelemahannya yaitu yang pertama, suasana kaku, mencangkam dan menakutkan karena sifat keras dan pemimpin. Yang kedua, menimbulkan permusuhan, keluhan dan rawan terjadi perpindahan karena bawahan tidak merasa nyaman. Berikutnya soal yang C. Menurut pendapat Anda, sosok pemimpin dan gaya kepemimpinan manakah yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia saat ini? Jawabannya, menurut saya, kepemimpinan yang cocok di Indonesia adalah kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah kebalikan dari pemimpin otoriter. Di sini pemimpin ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Hubungan yang tercipta juga tidaklah kaku seperti majikan dengan bawahan, melainkan seperti saudara sendiri. Pemimpin selalu memperhatikan kebutuhan kelompoknya dan mempertimbangkan kesanggupan kelompok dalam mengerjakan tugas. Pimpinan juga mau menerima masukan dan saran dari bawahannya. Soal nomor 4. Teridentifikasi 5 strategi dasar pengetahuan konflik yang disebut dengan si burung hantu atau negosiasi, si burung teddy, kelancaran, si halu, pemaksaan, si rubah, kompromi, dan si kura-kura, penarikan. Soalnya A. Jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangan dari strategi pengetahuan konflik tersebut. Dipilih 3 saja. Yang pertama, si hiu atau pemaksaan. Ia mengutamakan tujuannya sehingga saat menyelesaikan konflik tidak menghiraukan hubungan. Kelebihannya yaitu tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Yang ada kekurangannya yaitu terkesan egois karena dia lebih mementingkan keperluan atau kepentingan yang ada pada dirinya tanpa melihat sesuatu yang terjadi baik pada teman sejawat atau orang yang di sekitarnya. Yang kedua, si rubah atau kompromi. Mementingkan hubungan dan tujuan. Kelebihannya itu memperdulikan atau masih memikirkan orang yang bersangkutan dengan orang yang berada di sekitarnya. Membangun hubungan yang baik atau relasi yang baik agar tujuan yang diinginkan tercapai atau bermusyawarah. Kekurangannya yaitu dapat terpengaruh dengan lingkungan atau orang yang di sekitarnya. Yang terakhir, yang ketiga itu si burung hantu atau negosiasi. Kelebihannya itu saling bekerja sama dalam mencapai tujuan dan hubungan. Kekurangannya mudah berubah keputusan. Soal yang B. Apa yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi suatu perbedaan dalam kelompok? Jawabannya yaitu yang saya lakukan untuk menghadapi perbedaan dalam kelompok adalah pertama saya akan mengenali atau menganalisa dulu apa yang membuat perbedaan dalam kelompok itu terjadi. Setelah itu saya akan menyampaikan pendapat atau argumen saya dan mencoba untuk meluruskan perbedaan tersebut dengan mendengarkan argumen dari pendapat orang lain untuk menentukan jalan keluarnya. Yang soal nomor 5, analisis kasus di bawah ini. Menurut saya, faktor penyebab dari perkelahian tersebut adalah kesalahpahaman. Mungkin ada yang merasa tersinggung dengan perkataan salah satu pemuda, sehingga pemuda yang lain merasa tidak terima dan akhirnya terjadi perdebatan antara orang tersebut. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.